Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini aku akan membahas alur cerita film yang diambil dari kisah nyata berjudul My Friend Dahmer. Film ini tuh menceritakan kisah dari sang brutal bernama Dahmer ketika ia masih remaja. Ia adalah orang Amerika yang pernah membabat habis 17 orang dalam kurun waktu 13 tahun. Bagaimana cikal bakal kebrutalannya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang remaja bernama Jeffrey Dahmer yang saat itu sedang dalam sebuah bus. Ketika Dahmer melihat pria dewasa sedang berjogging, ia nampak sangat tertarik. Bahkan Dahmer terus memperhatikan pria dewasa itu sampai ia pindah ke belakang bus agar dapat terus memperlihatkannya. Namun tak lama dari itu Pak sopir menyuruh Dahmer untuk kembali ke tempat duduknya tadi. Sore harinya, Dahmer membawa bangkai yang ia temukan di pinggir jalan. Ketika itu Dahmer dihampiri dua temannya yang menanyakan apa yang sedang Dahmer bawa. Dahmer pun menjawab kalau ini adalah bangkai dan bangkai tersebut akan ia larutkan ke dalam cairan asam milik ayahnya. Kita diberitahu kalau ayah Dahmer merupakan ahli kimia guys. Karena penasaran, kedua temannya itu akhirnya mengikuti Dahmer. Sampailah mereka di sebuah gubuk yang merupakan bekas lab kimia milik ayahnya yang sudah lama tidak terpakai. Terlihat sudah banyak sekali bangkai yang coba Dahmer larutkan. Di sini, Dahmer menjelaskan kalau ia sangat suka melihat isi perut dan tulang-tulang dari hewan itu. Kedua temannya yang ketakutan melihat perilaku aneh Dahmer langsung bergegas pergi. I like bones. It interests me. What's inside? Malam harinya terlihat Dahmer sedang makan malam bersama keluarganya. Ayahnya ini bernama Lionel, sementara adik bungsunya bernama Dave. Di sini Lionel menyarankan Dahmer untuk mencari banyak teman dan jangan hanya menghabiskan waktu di gubuk labnya. Tak lama Dave anak bungsu protes terhadap si ibu sebab ayam yang akan mereka makan masih merah. Berbeda dengan Dave, ternyata Dahmer sangat menyukai ayam mentah tersebut. Keesokan harinya ketika Dahmer berangkat sekolah, banyak dari siswa yang sering mengganggu Dahmer, namun Dahmer sebenarnya tidak terlalu memperdulikannya. Diketahui kalau Dahmer ini adalah orang yang sangat pendiam dan tidak memiliki banyak teman. Ketika pelajaran biologi, ibu guru yang melihat Dahmer selalu menyendiri, ia menyuruh salah satu muridnya bernama John agar mau duduk di samping Dahmer. Saat pulang sekolah, Dahmer selalu membawa bangkai hewan yang ia temukan di jalan untuk kembali dilarutkan. Malam harinya Lionel, ayah Dahmer, sedang bertengkar dengan ibunya. Hal itu disebabkan si ibu seringkali pulang larut malam tanpa alasan yang jelas. Pertengkaran itu juga dilihat oleh Dahmer dan Dave adiknya. Adegan beralih keesokan harinya yang mana Lionel baru saja pulang bekerja. Ia bertanya kepada Dave di mana Dahmer sekarang. Dave mengatakan mungkin Dahmer sedang ada di lab. Tak lama dari itu, Lionel yang kesal membawa tong sampah untuk membuang semua bangkai yang selama ini dilarutkan oleh Dahmer. Ia tidak mau kalau Dahmer anaknya menjadi orang aneh. Bahkan Lionel berencana akan menghancurkan gubuk itu. No more. I am taking it down. Do you understand? Enough. Jeff, enough. Ketika pulang sekolah, Dahmer sangat kaget saat melihat lab yang selama ini ia pakai benar-benar dihancurkan oleh ayahnya. Dahmer pun cukup kecewa dan ia hanya bisa mengambil sisa-sisa tulang yang ada di sana. Saat sedang ngawulang di pinggir jalan, tak sengaja Dahmer kembali melihat pria dewasa yang sedang jogging, yaitu pria yang pernah Dahmer perhatikan di dalam bus di awal film tadi. Di rumah Dahmer yang masih ngambek dihampiri oleh Lionel, ayahnya minta maaf lalu mengatakan alasan dia merobohkan gubuk itu, yaitu ayahnya ingin Dahmer hidup normal seperti yang lain. Ayahnya juga sangat menginginkan Dahmer mempunyai pacar dan banyak teman agar Dahmer tidak stres dalam kesendirian. Untuk itu, ayah memberikan Dahmer sebuah barbel agar badan Dahmer bagus dan bisa banyak memikat cewek-cewek. Walaupun dengan keadaan masih kesal, Dahmer pun menuruti kemauan ayahnya itu. Ketika di sekolah, Dahmer mencoba menarik perhatian orang dengan tingkahnya yang berpura-pura kejang. Hal itu ternyata membuat teman-teman di sekolahnya merasa terhibur. Bahkan setelah kejadian itu, John dan kedua temannya terus membicarakan Dahmer yang tadi bertingkah sangat lucu. Saat jam istirahat, John mencoba menghampiri Dahmer. Lalu ia mengajak Dahmer untuk duduk bersama teman-temannya. Di sini John dan kedua sahabatnya sangat suka dengan challenge kejang-kejang yang dilakukan Dahmer. Bahkan John berencana membuat fans club untuk challenge tersebut dan Dahmer akan menjadi ketuanya. Melihat hal itu, Dahmer sangat senang karena sekarang ia sudah punya teman yang nampak menghargainya. And as part of the Dahmer fan club, I appoint myself the minister of propaganda. Ketika pulang sekolah, Dahmer dan ketiga teman barunya melakukan aksi kejang-kejang di depan cewek-cewek cantik. Sore harinya, Dahmer dan teman-teman terlihat memancing bersama. Namun saat Dahmer mendapatkan satu ikan, ia kembali memperlihatkan jiwa-jiwa psikopat. Di sini, temannya mengatakan kenapa Dahmer mencabik-cabik ikan itu. Dahmer menjawab kalau ia penasaran dengan isi perut ikan yang dia tangkap. I just wanted to see what its insides looked like.
Adegan berpindah ketika John main ke rumah Dahmer. Namun saat itu John malah melihat kedua orang tua Dahmer sedang bertengkar. Karena merasa tidak enak, John akhirnya pergi bergegas dari sana. Keesokan harinya, Dahmer kembali melakukan salah satu kebiasaan anehnya, itu mengintip pria dewasa sedang jogging. Bagaimana perasaannya jika yang sedang jogging itu kalian? Suatu waktu Dahmer dan teman-temannya berkumpul, hingga tak lama datanglah pria dewasa yang selama ini sering Dahmer intip ketika berjogging. Orang ini bernama Matthew, dan dia adalah seorang dokter yang kebetulan pernah mengobati orang tua John. Saat di rumah, Dahmer kembali melihat orang tuanya bertengkar. Karena merasa stres, Dahmer mencuri minuman keras milik ayahnya, lalu dia mabuk di halaman belakang. Semenjak saat itu, Dahmer jadi seorang pemabuk. Suatu hari semua teman sekelas Dahmer melakukan tur sekolah ke Washington dan mereka digadang-gadang akan bertemu dengan presiden. Di sini Dahmer ditempatkan satu kamar bersama teman sekelasnya yang berkulit hitam. Dahmer menanyakan kepada orang itu apakah usus dan dalaman perutnya berwarna hitam juga. Sontak orang itu pun kaget dan berkata dalam hatinya, kumaha ini mah psikopat. Is the same color as my stomach. Keesokan harinya Dahmer dan teman-teman merasa kecewa sebab Pak Presiden tidak bisa menemui mereka karena banyak urusan. Di sini, Dahmer mempunyai ide dengan mencoba menghubungi wakil presiden. Dengan harapan walaupun mereka tidak bisa bertemu dengan presiden, setidaknya mereka bisa bertemu dengan wakilnya, ya kan? Pada akhirnya mereka pun diizinkan untuk menemui wakil presiden. Di sana, mereka ditanyai mengenai cita-cita apa yang sedang mereka kejar. Dahmer menjawab kalau dirinya ingin menjadi seorang ahli biologi. Dahmer dan teman-teman sangat senang karena bisa bertemu dengan orang nomor 2 di negara ini. Suatu waktu, Dahmer yang sudah mengetahui tempat praktek Dr. Matthew pura-pura sakit hanya demi ingin bertemu dengan si dokter ini, guys. Di sini Dr. Matthew memeriksa Dahmer dan meraba-raba tubuhnya layaknya seorang dokter pada umumnya. Jelas hasil pemeriksaan tersebut mengatakan kalau Dahmer ya sehat-sehat aja. Ketika sudah di rumah, Dahmer membayangkan ia tidur dengan Dr. Matthew. Bahkan setelah itu inilah yang dilakukan Dahmer. Ternyata Dahmer adalah penyuka sesama jenis. Keesokan paginya dari libur, Dahmer sedang bosan mencoba membawa anjing ke dalam hutan. Sampai di sana, ternyata ia berniat menghabisi hewan tersebut. Namun, untungnya hal itu tidak jadi dilakukan karena sebelum-sebelumnya, Dahmer sudah pernah melihat isi perut hewan ini. Adegan berpindah saat ibunya mengajak Dahmer dan Dave menemui Lionel. Ternyata Lionel baru aja menggugat cerai si ibu, dan di sana mereka berdua kembali bertengkar. Di sisi lain, John dan teman-temannya berencana meminta Dahmer untuk melakukan kejang-kejang dalam mall. Bahkan John berencana akan membayar Dahmer agar Dahmer mau melakukannya mengingat mereka sudah lama tidak melihat Dahmer kejang-kejang. Keesokan harinya di sekolah, John menghampiri Dahmer dan membujuknya untuk mau melakukan kejang-kejang dalam mall. Awalnya Dahmer nggak mau nih. John mengatakan kalau ia akan membayarnya, Dahmer pun setuju. Hingga di suatu waktu Dahmer dan teman-temannya masuk ke dalam mall. Sesampainya di dalam, Dahmer melakukan aksinya. Kalian mau dibayar berapapun ya kalau disuruh kayak begini. Setelah melakukan pertunjukan itu, akhirnya Dahmer pun mendapatkan bayarannya. Saat Dahmer pulang ke rumah, yang mendapat kabar dari ibunya kalau perceraian dengan si ayah akan terjadi dalam waktu dekat. Ayahnya mendapat hak asuh Dahmer, sedangkan ibu mendapatkan hak asuh Dave. Di sini ibu mengatakan kalau ia dan Dave akan tinggal bersama neneknya mengingat si ibu sudah tidak punya hak lagi untuk tinggal di rumah ini. Suatu pagi Dahmer terlihat sedang menunggu Dr. Matthew yang akan berjogging. Kali ini Dahmer membawa tongkat baseball untuk bisa membuat Dr. Matthew tidak berdaya. Hal ini dilakukan karena Dahmer sudah sangat birahi kepada Dr. Matthew. Beruntung pada hari itu Dr. Matthew tidak jogging seperti biasa, membuat Dahmer merasa sangat marah. Di sekolah, Dahmer mengajak salah satu teman wanitanya untuk ikut pesta dansa yang akan diadakan di pihak sekolah. Ia nampak tidak mau kalau sampai semua orang curiga kalau dirinya merupakan seorang sama jenis. Diketahui wanita yang ia ajak bernama Rina yang saat itu kebetulan jomblo, akhirnya mau menerima ajakan Dahmer. Singkat cerita, datanglah Dahmer dan Rina di pesta dansa. Sontak hal tersebut membuat John dan teman-temannya merasa heran. Ia tidak menyangka Dahmer yang aneh ternyata mampu menaklukkan seorang wanita. Di sini Dahmer mengajak Rina untuk berdansa bersama. Namun tak lama kemudian Dahmer merasa kalau ia sangat tidak menikmatinya. Tentu saja karena Dahmer menyukai sesama jenis, bukan menyukai wanita pada umumnya. Akhirnya Dahmer minta izin kepada Rina untuk pergi ke toilet sebentar. Rina pun terus menunggu Dahmer kembali, namun Dahmer tidak kunjung balik. Ternyata Dahmer malah membeli makanan dan memakan makanan tersebut di dalam mobil. Kemudian ia berencana pulang tanpa memperdulikan perasaannya Rina. Singkat cerita, hari kelulusan pun tiba. Semua teman-teman Dahmer merayakan hari tersebut, dan mereka disambut oleh kedua orang tuanya. Berbeda nih, si Dahmer yang orang tuanya sudah berpisah, nampak tidak ada yang menyambut Dahmer. Bahkan saat itu juga Dahmer pulang dengan berjalan kaki. Sampai di rumah, si ibu terlihat akan pergi bersama adiknya. Namun Dahmer tidak mengatakan sepatah kata apapun untuk mereka.
Hingga saat di dalam, Dahmer tidak bisa lagi menutupi kalau sebenarnya Dahmer sangat sedih ketika harus berpisah dengan ibu dan adiknya. Adik berpindah ke John yang diminta ibunya pergi membeli ayam untuk menambah stok makanan keluarga mereka. Setelah membeli ayam dan hendak kembali pulang, tak sengaja John melihat Dahmer sedang berjalan sendirian. Karena kasihan, John pun langsung mengajak Dahmer masuk dan mengantarkan Dahmer pulang ke rumah. Sampai di rumah, John bertanya kenapa rumahnya sangat sepi. Dahmer menjawab kalau sekarang ia hanya tinggal sendiri karena bapaknya jarang pulang. Sementara ibu dan adiknya kini sudah pindah rumah. Di sini Dahmer mengajak John untuk mampir sebentar karena di dalam ada ciu yang bisa membuat John ketagihan. Akhirnya John mau diajak Dahmer masuk. Di dalam rumah, John merasa ngeri dengan kelakuan Dahmer. Saat itu juga ia pun berpamitan untuk segera pulang dengan alasan kalau ayam yang ia beli akan dimasak malam ini juga. Dahmer terlihat terus mengikuti, lalu mengambil stick baseball dan berniat menghabisi John. Namun entah kenapa Dahmer mengurungkan niatnya ini, guys. Keesokan harinya Dahmer membawa sebuah mobil untuk berjalan-jalan. Mobil itu adalah hadiah dari si ayah atas kelulusan Dahmer. Di tengah jalan Dahmer melihat seorang pria yang sedang meminta tumpangan. Karena cukup tampan, akhirnya Dahmer pun membawa orang tersebut. Ia bernama Stephen Hicks. Di sini Dahmer mengajak Stephen Hicks pulang ke rumahnya. Pada saat itu adalah tanggal 18 Juni tahun 78, guys. Stephen Hicks diajak Dahmer pulang ke rumah dan semenjak saat itu Stephen Hicks tidak pernah terlihat kembali. Pada Juli 91 atau 13 tahun kemudian, Jeffrey Dahmer ditahan atas kasus pembunuhan 17 pemuda. Ia telah menjadi the real psikopat yang sangat kejam pada zamannya. Stephen Hicks, nice to meet you. Namun dikabarkan, Dahmer ini meninggal oleh teman satu selnya karena Dahmer sering mengajak bermain lubang. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini adalah tetaplah normal pada umumnya, bergaul dengan sesama gitu ya, dan mencintai lawan jenis ya. Oke, cukup sekian dariku. Makasih yang udah nonton sampai habis. Dadah.